ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya dalam keadaan kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerima limpahan nikmat tersebut. Maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai bersabar dan selalu beristighfar. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, dan kalau saja tema ini dijadikan atau hadis ini dijadikan sebagai hadis yang pertama ya, dalam bab tentang akhlak-akhlak tercela, maka saya kira itu juga sangat tepat sekali. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Karena hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang berkenaan dengan akhlak tercela riya. Dan akhlak tercela ini sangat erat kaitannya dengan ajaran tauhid di dalam agama kita. Oleh karena itu kita perlu mengulang kembali apa yang mungkin sudah pernah kita pelajari, dan tentunya ini cukup banyak atau cukup sering dibahas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak saja memberikan kita ilmu, memberikan kita ingatan, tapi juga memberi kita rasa khawatir, cemas, takut, sehingga itu mendorong kita untuk menghindari penyakit atau akhlak tercela riya ini. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asgharu ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya'u." Ya, riya. Dan kata riya ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi kata riya ini diambil dari kata ra'a yura'i. Artinya memperlihatkan. Jadi ada istilah ru'yah. Ya Bapak Ibu ya, ru'yah itu apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Ru'yah itu artinya melihat. Riya itu artinya memperlihatkan. Ya. Memperlihatkan amalan seseorang sehingga ya dia terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Nah, ini sejenis dengan akhlak tercela lain, sum'ah. Kalau sum'ah ini
ingin apa? Dari kata sami'a yasma'u, mendengar. Sum'ah ini ingin agar apa yang dia lakukan itu diceritakan oleh orang lain sehingga orang yang tidak lihat itu juga tahu. Nah gitu. Ya. Jadi kalau riya ini berkenaan dengan orang lain lihat secara langsung, kalau sum'ah dia pengen diceritakan kebaikannya kepada orang lain, ya, jadi buah bibir orang lain. Ya. Jadi amalannya ini didengarkan oleh orang lain. Tentu kalau didengarkan berarti ada yang menyampaikan, kan begitu. Ini sum'ah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah tabiat dalam diri kita yang tentunya perlu kita apa ya bahasanya itu kita tangani, karena kita makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial dan kita memiliki kebutuhan untuk dihargai, dihormati, dicintai. Ini merupakan kebutuhan psikologis bagi setiap orang. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kan pernah kita bahas bahwa yang namanya kenikmatan yang kita cari, kita kejar-kejar dalam hidup ini ada dua. Pertama kenikmatan material, kenikmatan fisik, kenikmatan indrawi yang kita rasakan dengan indera kita. Yang kedua kenikmatan maknawi, kenikmatan moral, kenikmatan apa bahasanya? Ya, maknawi. Ya. Misalkan apa? Dihargai, dicintai, atau misalkan kita punya masalah, kemudian kita renungkan, kita cari jawabannya, kemudian kita dapatkan jawaban itu, maka ada rasa nikmat, rasa gembira, ada rasa senang dalam hati kita. Bukan karena kita misalnya makan atau merasakan sesuatu yang enak misalnya, tapi secara psikis kita ada rasa, oh begitu ya, misalnya begitu. Ya, kita baru paham sesuatu. Oh, nah ini kan sesuatu yang kita rasakan, ada kenikmatan dalam diri kita. Ini kenikmatan maknawi. Nah, baik kenikmatan indrawi maupun kenikmatan maknawi terbagi lagi menjadi dua. Ada yang berasal dari diri kita sendiri, ada yang berasal dari luar diri kita. Ya. Kenikmatan indrawi yang dari diri kita, kenikmatan indrawi yang berasal dari diri kita, misalkan lagi capek, gitu ya, habis jalan, capek terus kita baringan. Posisi berbaring itu kan membuat kita apa? Nikmat, ya. Nikmat, dan itu kita lakukan sendiri dari diri kita. Kenikmatan indrawi yang dari luar diri kita, misalnya kalau pas lagi panas, masuk rumah, terus kita nyalakan apa? Kipas angin atau AC, kita merasakan nikmat dari terhadap tubuh kita. Dari apa? Alat, ya, alat-alat di luar diri kita. Kemudian kenikmatan maknawi dari dalam diri kita tadi. Misalnya kita punya masalah nih, ada suatu permasalahan, kemudian kita cari misalnya artikelnya di internet, ya, atau buku kita beli, kemudian kita baca, oh, insyaallah, ternyata ini jawabannya, ya, ternyata ini jawabannya. Karena proses berpikir, ya, proses perenungan dalam diri kita, kemudian kita mendapatkan suatu pemahaman yang baru yang itu mencerahkan diri kita, bahkan mungkin membuat kita bersemangat, ya. Maka itu adalah kenikmatan maknawi dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, yang berkaitan dengan bahasan kita pagi hari ini adalah kenikmatan maknawi yang kita dapatkan dari luar diri kita. Ya. Kenikmatan maknawi yang kita dapatkan dari luar diri kita. Dan ini adalah salah satu contohnya adalah dengan kenikmatan yang kita dapatkan ketika ada orang yang mencintai kita, menghargai kita, menghormati kita. Ya. Dan jelas ini sangat erat hubungannya
ya, dengan status kita sebagai makhluk sosial, ya, sebagai makhluk sosial. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, nanti kita akan bahas, ya, mana kesenangan yang wajar, yang sifatnya itu tabi'i, artinya masih lumrah karena kita sebagai makhluk sosial, mana yang tercela, ya, kesenangan yang tercela ketika misalnya orang sudah menjadi gila pujian, ya, gila kehormatan. Nah, ini nanti akan kita bahas. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, riya tentunya di sini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk syirik. Kita tahu bahwa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ada dua jenis syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Syirik besar adalah perbuatan syirik yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan ibadah-ibadah yang tentunya hanya pantas diberikan kepada Allah tapi justru diberikan kepada selain Allah. Nah, ini adalah syirik besar. Dan akibatnya jamaah sekalian rahimakumullah, akibat buruknya ada tiga. Ini kita merajaah sedikit. Akibat buruk dari syirik besar adalah bahwa semua amalan baik seseorang itu akan menjadi gugur, batal semuanya. Semua amalan kebaikan seseorang ketika dia jatuh dalam syirik besar maka akan gugur semuanya, ludes. Ya. Seperti kalau misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengatakan bahwa syirik ini seperti apa? Syirik ini seperti keadaan hadas seseorang. Ya, misalkan sholat sudah misalnya sudah mau salam, terus apa? Buang angin, sudah batal dari awal sampai mau akhir ini, batal sudah sholatnya. Ya. Begitu juga dengan syirik akbar ini, dia akan menggugurkan semua amalan seorang hamba. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada engkau dan juga rasul-rasul sebelummu. Apa yang diwahyukan oleh Allah? Apabila engkau berbuat syirik, ya, syirik akbar ini, maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, manusia paling mulia di sisi Allah. Ya. Kalau melakukan syirik maka semua amalan kebaikannya menjadi gugur, apalagi manusia-manusia yang derajatnya lebih rendah lagi. Kemudian akibat buruk kedua, dosa syirik ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama akibat buruk yang menimpa amalan kebaikannya gugur semuanya, kalau yang kedua ini berkaitan dengan amalan buruk, perbuatan syirik itu sendiri tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak diampuni ketika dia belum bertaubat. Ya, dia belum bertaubat sampai matinya masih melakukan kesyirikan besar, maka sudah pasti dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa besar lainnya. Misalkan ada orang meninggal, waliyadzubillah, dalam keadaan apa? Berzina. Habis melakukan perbuatan zina, ditakdirkan meninggal dunia. Su'ul khatimah, waliyadzubillah. Maka kalau Allah berkehendak, Allah azab orang ini nanti di akhirat kelak. Dan apabila Allah berkehendak, maka Allah memaafkan hamba ini dari perbuatan dosa besarnya.
Padahal dia belum bertobat. Dia belum bertobat ini. Mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa besar. Tentu belum bertobat dia. Nah, ini perbedaan antara dosa syirik dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, kalau dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah, maka tentunya dia akan kekal selamanya di neraka jahanam. Ini 3 akibat dosa syirik besar. Sekarang bagaimana dengan syirik kecil? Ya. Syirik kecil, maka akibat buruknya dia hanya akan membatalkan pahala amalan yang tercampur dengan syirik kecil ini saja. Misalkan seorang sholat dari awal sudah salah niat, maka yang batal, yang tidak berpahala adalah sholatnya ketika itu saja. Ya. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya dia melakukan sholat dan secara ikhlas, maka sholat-sholatnya yang sebelumnya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik asghar, syirik kecil, riya ini hanya akan membatalkan pahala amalan yang tercampur dengan riya itu saja. Adapun amalan-amalan yang lain tidak batal. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Walaupun demikian jamaah sekalian rahimakumullah, sebutan syirik besar, syirik kecil ini tidak berarti bahwa syirik kecil ini sesuatu yang remeh. Ya. Jadi dikatakan kecil ini bukan artinya dia remeh-temeh jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan syirik kecil ini termasuk dosa besar. Jadi sebutan kecil besar ini pertama hanya karena apa? Sebagai ada pembandingnya. Ya, ada pembandingnya. Sekarang kalau misalnya saya tanya, buku ini besar atau kecil jamaah? Ya, tergantung pembandingnya. Kalau kita bandingkan dengan HP ini, dia besar. Tapi kalau dibandingkan dengan meja ini, dia kecil. Jadi besar kecil itu sangat relatif, tergantung pembandingnya. Tidak ada ukuran objektifnya. Kecuali kalau memang manusia sejagat ini sepakat bahwa yang besar itu kalau misalnya dengan ukuran sekian-sekian ya. Tapi kan tidak ada kesepakatan itu. Jadi besar kecil itu tergantung apa? Tergantung pembandingnya. Nah, syirik besar, syirik kecil ini bukan karena apa? Syirik kecil ini remeh, bukan. Tapi karena memang ada pembandingnya, ada yang lebih besar lagi akibat buruknya. Maka dikatakan syirik ini syirik kecil, bukan untuk diremehkan. Sebab apa? Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menceritakan ada 3 manusia yang nantinya akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati." Ya. Alaih rajulun ustushhid. Sungguhnya manusia yang paling pertama diadili oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid, ustushhid. Mati syahid berarti mati di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Kemudian ketika dipanggil, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada orang ini, maka dia melihat nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Maka laki-laki ini mengatakan, "Qataltu fika hatta istushhid." Aku berperang di jalanmu wahai Allah sampai aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta," engkau berdusta. "Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari." Engkau berperang supaya dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang pemberani. Jadi dia sangat berani berperang
melawan orang-orang kafir bukan karena Allah tapi karena apa? Pengen dibilang apa? Pemberani. Wa qad qil, dan sudah dikatakan bahwa kamu pemberani. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk apa? Melemparkan laki-laki ini ke neraka. Ini orang yang pertama. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang laki-laki yang dia mempelajari ilmu yang banyak, kemudian dia juga mengajarkannya kepada orang lain, juga pandai membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Kemudian apa? Didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tampakkan baginya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah juga bertanya, apa amalan yang sudah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat itu? Maka laki-laki itu pun menjawab, aku sudah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mempelajari ilmu. Kemudian juga aku ajarkan ilmu itu kepada orang lain, dan aku bacakan Al-Quran itu untuk orang banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Kadzabta, engkau bohong. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan, disebut-sebut sebagai orang alim. Maka apa? Nasibnya sama seperti orang yang pertama. Ya. Dan sudah dikatakan bahwa engkau apa? Engkau orang alim, engkau qari, dan seterusnya. Maka kemudian dia pun dilempar ke dalam neraka. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, seorang laki-laki yang diberi keluasan harta oleh Allah. Kemudian dia apa? Dia banyak bersedekah kepada orang lain. Maka kemudian dihadirkan di hadapan Allah, kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, kamu sudah melakukan apa? Maka laki-laki itu menjelaskan, ya, bahwasanya ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak tinggalkan satu pun jalan yang engkau suka supaya apa? Seorang hambamu bersedekah di jalan itu, melainkan aku sudah bersedekah. Bersedekah untuk apa? Misalnya untuk membantu orang fakir miskin, para janda dan anak-anak yatim, membantu misalnya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah, ya, yang mungkin itu sifatnya apa? Sunnah saja, jelas yang wajib sudah, zakat, semuanya dia berikan, ya, dia kasih. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala nilai bahwa ucapannya ini apa? Bohong. Engkau berbohong. Engkau berdusta. Engkau melakukan itu semua supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Jadi 3 orang yang pertama, dia seorang pahlawan, bahasanya begitu. Yang kedua, seorang ilmuwan, seorang alim ahli ilmu. Yang ketiga, seorang yang dermawan. 3 jenis orang ini ternyata jamaah sekalian rahimakumullah tidak berakhir baik, dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena semuanya tujuannya hanya untuk disebut, dikatakan orang sebagai pemberani, sebagai ahli ilmu, atau sebagai orang yang dermawan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, karena niatnya sudah salah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ya, salah satu hal yang menarik yang perlu kita camkan dalam diri kita, bahwa riya ini tidak mungkin menimpa orang-orang yang buruk, orang-orang yang banyak melakukan dosa, tidak mungkin. Kenapa? Kalau penjudi mungkin gak dia riya? Pemabuk mungkin gak dia riya? Pencuri misalnya, enggak. Ini adalah penyakit yang jelas akan menimpa orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini perlu kita waspadai. Bahkan ini menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan
lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan, aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada fitnahnya Dajjal. Padahal fitnah Dajjal kita tahu itu sangat-sangat besar sekali. Ya. Kita diberi tuntunan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini setiap apa? Mau selesai salam, mau selesai sholat, mau sebelum salam, ya kan? Ada doanya. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, maka para sahabat bertanya, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyirkul khafiyyu, yang paling aku khawatirkan atas kalian, lebih aku khawatirkan dari fitnah Dajjal adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa contohnya? Ayyaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Ya. Contohnya adalah ketika seseorang berdiri, ya, untuk sholat, lalu dia membagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang yang lihat. Dia tahu ada orang yang lihat, maka kemudian dia membagus-baguskan sholatnya. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah Dajjal. Maka jamaah rahimakumullah, tentu kita bertanya-tanya, kenapa kok sampai lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada fitnah Dajjal? Kenapa? Karena pertama, fitnah Dajjal ini hanya terjadi sekali, dan di bahasanya apa? Di akhir-akhir zaman, ketika akan terjadi hari kiamat. Ini cuma sekali aja. Sedangkan fitnah syirik kecil ini bisa menimpa setiap saat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, orang-orang yang terfitnah dengan fitnah Dajjal, menjadi pengikut Dajjal, ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang bejat, orang-orang yang durhaka, ya. Pelaku maksiat, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, menjadi apa? Pengikut-pengikut Dajjal. Ya. Sedangkan fitnah syirik kecil ini adalah fitnah yang menimpa orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai dari diri kita. Dan ada sebuah contoh teladan dari seorang imam bernama Imam Al-Mawardi. Beliau ketika beliau pernah berpesan, ya, kepada seorang yang dekat, ya, dengan beliau, yang beliau percayai. Berkata beliau kepada orang ini, ya, ketika beliau akan meninggal dunia, ya, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau memanggil seseorang yang beliau percayai, kemudian berkata, buku-buku yang ada di tempat A itu adalah tulisan-tulisan saya. Itu semua adalah karya saya. Hanya saja, ya, aku tidak menyebarkannya kepada orang lain, kepada orang banyak. Kenapa? Karena aku belum mendapatkan niat yang ikhlas. Jadi disimpan sama Imam Al-Mawardi buku-buku beliau ini. Nah, kalau nanti maut sudah hadir di hadapanku dan ruh sudah mau keluar dariku, maka letakkan tanganmu di tanganku. Jika tanganku menggenggam tanganmu, digenggam begini tangannya dengan keras, maka ketahuilah bahwa tidak ada satu bukuku yang diterima oleh Allah. Tapi kalau digenggam tangannya, maka apa?
Semua buku-buku itu apa? Disuruh untuk dimusnahkan. Ya, buanglah di sungai Dijlah. Tapi kalau aku buka ya tanganku, maka ketahuilah bahwa buku-buku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebelum mempublikasi buku-buku beliau, karya-karya beliau, menunggu apa? Ajalnya datang. Tentunya ketika ajal datang, ya seorang bisa melihat apa yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Ketika malaikat datang, kemudian mulai dia kan sudah berada di di ambang pintu alam barzakh. Maka kalau misalkan Imam Awal melihat kondisinya baik, ya, yang menjemputnya adalah malaikat yang penuh dengan senyuman, ya, tersenyum, dan dia melihat kondisinya sebelumnya, hidupnya sebelum ini adalah hidup yang subhanallah diterima amal ibadah beliau, maka beliau putuskan ini akan diterima oleh Allah. Tapi kalau ternyata yang dilihat adalah malaikat yang sangat sangat menakutkan, ya berarti kehidupan beliau sebelum ini adalah kehidupan yang tidak diterima, ya, amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menghindar, ya, supaya jangan sampai menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat bagaimana seperti itu, ya. Sampai seperti itu Imam Al-Mawardi memperhatikan niat di hatinya. Ya. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kalau orang tidak ikhlas, riya dalam melakukan suatu amalan soleh, kemudian dengan itu dia tidak dapat pahalanya kosong, tentu akan perkaranya akan mudah, sudah nggak dapat pahala. Tapi ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, tidak hanya tidak mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan dosa. Karena syirik kecil ini termasuk dosa besar. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kehinaan orang yang riya ini, ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis, sambungan hadis yang kita bahas tadi. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, berkata pada hari kiamat, di saat orang-orang nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Maka Allah akan berfirman, berkata kepada orang-orang yang riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riya kepada mereka. Pergilah kepada mereka. Wanzuru hal tajiduna indahum jazaan, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan, ya, kalian mendapatkan upah dari orang-orang itu. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, orang-orang ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah riya ini. Bagaimana mungkin mereka akan bisa memberikan manfaat, sedangkan masing-masing orang akan disibukkan dengan kondisinya sendiri-sendiri. Mereka akan berusaha bagaimana amalannya ini tidak sampai di transfer, bahasanya begitu, ya, kepada orang lain. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, ya, tentang kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Akibatnya ya, dia akan memberikan kebaikannya ini kepada orang yang sudah dia zalimi. Masing-masing orang akan berusaha seperti itu. Amalan kebaikannya ini bagaimana caranya supaya tidak sampai dia transfer kepada orang lain. Bagaimana mungkin orang yang riya ini bisa mendapatkan manfaat, ya, dari orang-orang yang sudah dia riyai. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Bil man, al man itu artinya menyebut-nyebut, ya, sedekah. Dan juga dengan menyakiti perasaan orang yang menerima, ya. Perumpamaan orang yang menyebut-nyebut sedekahnya ini adalah seperti, ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak karena riya.
Orang yang berinfak karena riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Jemaah sekalian, jadi ketika dia berinfak, dia bersedekah, gambaran yang ada dalam benaknya hanya ingin mendapatkan apa? Pujian dari orang lain. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah ataupun balasan di surga. Enggak ada. La yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka perumpamaan infak yang sudah dia berikan ini, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaannya adalah seperti batu yang licin. Batu yang licin, contohnya misalkan batu apa? Batu apa ya? Batu kali ya. Batu kali ada di pinggiran kali sungai misalnya begitu. Kemudian lama kemarau misalnya ya. Ya, banyak debunya, kotor, tiba-tiba hujan, bers. Ya. Maka apa? Yang terjadi batu itu licin sama sekali. Tidak ada bekas debu sedikit pun. Sudah batunya licin, ditimpa air hujan deras. Jadi amalan-amalan itu seperti itu, debu yang menempel di batu itu sama sekali tanpa bekas. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jemaah sekalian, penutup ayat ini ya disebutkan bahwa orang-orang seperti itu orang-orang yang kafir. Kalau memang betul dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang kafir betul. Berarti apa? Betul-betul itu orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang memiliki keimanan tapi dia beramal dengan riya, maka amalannya itu adalah bentuk kekufuran. Sebuah bentuk kekufuran atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Allah yang ngasih nikmat tapi justru dia berbuat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah. Nah, ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ada dua bentuk jenis riya. Ya. Yang pertama, riya yang jelas, langsung. Ya. Misalkan apa? Misalkan seseorang misalnya bawa-bawa tasbih kemana-mana, bawa-bawa tasbih kemana-mana, supaya apa? Dalam hatinya tampak apa? Dilihat orang suka berzikir, seperti itu. Atau misalkan apa? Misalkan sampai ya jamaah sarahumullah, biar dikatakan orang soleh, nih jidatnya dihitamin nih. Waktu sujud apa dibentur-benturin biar apa? Biar kampalan di sini. Ini bukan berarti, ini bukan apa-apa mungkin Bapak Ibu yang jidatnya hitam enggak ikhlas ya, bukan. Ini maksudnya contoh bahwa riya seperti ini langsung, sifatnya langsung dengan perbuatannya. Ya. Nah, yang kedua ada bentuk riya yang tersembunyi, yang tidak langsung. Contohnya misalkan apa? Misalkan ada seorang mengatakan apa? Guru saya ini, Masya Allah, dia seorang syekh, punya sanad sekian, kefakihannya Masya Allah begini. Secara yang kelihatan orang, dia sedang memuji-muji gurunya. Tapi padahal ya maksudnya dia ingin menunjukkan, saya ini muridnya ya. Saya ini muridnya, saya punya ilmu yang banyak seperti guru saya. Ini yang tidak langsung, riya seperti ini. Atau misalkan apa? Dia mencela orang lain, misalnya mencela orang lain. Fulan itu nggak pernah sholat tahajud. Nah, gitu. Misalnya begitu. Tujuannya apa? Supaya dia, kalau misalnya orang mencela orang lain, berarti kan apa? Karena secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bahwa dia terlepas dari celaan itu, betul nggak? Ketika dia mencela orang ini nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat malam, itu menunjukkan bahwa dia ingin apa? Menunjukkan dirinya sering sholat malam. Ini riya yang tidak langsung. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini dua-duanya harus kita waspadai. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang ada faedah lain, ya tentunya kiat-kiat agar kita terlindung dari riya ini adalah pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini sangat halus sekali. Ya. Maka doanya ada yang perlu kita hafal ini, dan ini sudah diantara doa yang penting untuk kita pelajari. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Ini jamaah sekarang. Jadi kan kalau kita misalnya tadi ngomong gitu ya, lagi ngobrol sama apa, kemudian mungkin kita menyebutkan keburukan orang lain, sudah ghibah, waliyadzubillah, ditambah lagi syirik kecil ini, ya. Maka tadi, kalau memang itu sesuatu yang kita sadari, maka itu sesuatu yang kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari kesyirikan yang aku sadari, ya. Dan aku mohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Gak apa-apa kalau belum hafal Arabnya, gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Walaupun tentunya dengan bahasa Arab lebih utama. Kemudian jemaah rahimahumullah, yang kedua, berusaha menyembunyikan amal soleh. Ya, karena jemaah rahimahumullah, kalau misalkan kita melakukan amalan-amalan yang disyariatkan untuk ditampakkan kepada orang lain, misalnya apa? Azan jelas nggak mungkin kita ya nggak keluar, nggak memberikan hasil yang diharapkan begitu. Atau misalnya sholat jamaah wajib, laki-laki harus di masjid. Ini saja kita bisa apa? Bisa riya, ya toh. Apalagi ya amalan-amalan yang apa? Ya, amalan-amalan yang sifatnya tidak diwajibkan untuk apa? Tidak diwajibkan untuk dijaharkan, diperlihatkan kepada orang. Ya, misalkan apa? Misalnya ya katakan haji. Kita berhaji nih misalkan. Ya, kalau haji sudah wajib bagi yang mampu, misalkan ya begitu ya. Misalkan ada di Saudi pas lagi inilah, terus jalan ke Masjid Nabawi misalnya, ya lagi ya upload lah foto sedang mau sholat ke Masjid Nabawi. Amalan-amalan seperti ini jelas, ya perlu kita sembunyikan. Kalau bisa nggak ada orang yang tahu, ya nggak ada orang yang dengar. Kita berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan saleh ini, ya. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa ingat bahaya. Ini termasuk terapi apa? Terapi kognitif. Kita mengingat dampak buruk dari riya ini. Ya. Karena jelas orang akan termotivasi untuk menghindari suatu keburukan manakala dia ingat akibat-akibat buruknya. Ya, terapi kognitif ini dengan mengingat dampak buruk ya dari perbuatan riya di dunia maupun di akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia kalau orang hanya ingin dapat pujian, riya, maka kalau ada yang mengkritik, mencela, tentu dia akan menjadi orang yang sangat apa? Sangat sakit hati. Dia akan mudah sekali sakit hati dengan kritikan orang lain. Subhanallah, ini ya, kritik dengan cara yang halus saja boleh jadi masih menyakitkan hati, apalagi yang kasar, dan kita tidak bisa menduga orang lain akan memberikan respon seperti apa. Maka tentunya ya ini dampak buruknya. Orang kalau mengejar pujian orang lain, dia akan menjadi orang yang sangat sangat mudah sakit hati. Karena apa? Keridhaan orang banyak adalah sesuatu yang mustahil kita dapatkan jamaah. Pasti ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Dampak buruknya di akhirat jelas tadi. Kita akan disuruh, jangan kita, waliyadzubillah, orang itu akan disuruh oleh Allah untuk ya menghadap orang yang sudah dia riyai. Cari balasanmu, cari manfaatmu kepada orang-orang tersebut, dan tentunya tidak akan dia dapatkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sekarang kalau misalkan terakhir, faedah terakhir, kalau orang beramal awalnya ikhlas, tapi kemudian di tengah-tengah dia ada melenceng niatnya, bagaimana hukumnya?
Ini ada rinciannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Pertama, kalau misalkan ya, amalan itu yang awal memiliki hubungan keterkaitan erat dengan yang akhir, misalkan sholat, ya, misalnya sholat, ya. Dia berkaitan erat dengan yang akhir. Maka kalau misalkan di awal dia sudah riya, ya, di awalnya sudah riya, kemudian di tengah-tengah mungkin dia mungkin berusaha untuk mengikhlaskan niatnya, maka kalau sholat tadi karena ada hubungannya, ya, dari awal sampai akhir ini ada hubungannya. Tapi kalau di awal dia sudah salah niat, maka tidak diterima sholatnya, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak ada hubungannya, ya, misalkan sedekah, dia sudah niat sedekah, misalkan katakan misalnya 10 juta, tapi dibayar, misalnya dia lakukan 2 kali. Yang pertama 5 juta, ya, dia ikhlas, maka yang 5 juta ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang 5 juta berikutnya dia lakukan dengan dengan riya, maka yang kedua ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ini dilihat dari kondisi apakah amalnya itu memiliki keterkaitan dengan yang akhir atau tidak. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan tentunya, ya, dalam amalan-amalan lain yang tidak berkaitan antara yang awal dengan yang akhir, ya, kalau seseorang berusaha untuk mengikhlaskan niat, misalnya di awal sudah di awal dia sudah salah niat misalnya, tapi kemudian dia berusaha untuk memperbaiki niatnya, maka amalan yang dia upayakan untuk ikhlas semata untuk mendapatkan keridhaan Allah tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi dilihat apakah yang awal amalnya itu berkaitan dengan yang akhirnya. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, cukup panjang pembahasan tentang riya ini, dan tentunya hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa terhindar dari penyakit riya ini, dan semoga kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan niat kita agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.